Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya dalam kesempatan ini akan mempresentasikan salah satu mata kuliah akidah halal tentang konsep iman kepada Allah. Yang akan disampaikan diantaranya adalah pertama, iman kepada Allah, pengertian. Selanjutnya dalil nakli dan iman kepada Allah, selanjutnya fungsi serta sifat-sifat yang wajib dari Allah, serta contoh perilaku mengimani adanya Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat, teman-teman sekalian, pengertian iman kepada Allah adalah membenarkan dengan hati bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ada, dengan segala keagungannya dan segala kesempurnaannya. Kemudian diakui dengan lisan, dibenarkan dengan hati, dan diamalkan dengan perbuatan. Jadi kita harus semakin yakin dan selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kali ini ngomongin tentang iman. Agama Islam mempunyai rukun iman, mempunyai 6 rukun iman. Salah satunya iman kepada Allah, iman kepada malaikat-malaikat Allah, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada rasul-rasul Allah, iman kepada hari akhir, dan iman kepada qada dan qadar. Kalau saya boleh bertanya kepada sahabat-sahabat, dari ke-6 rukun iman tersebut, kira-kira sudah berapa ya yang sudah kita amalkan? Coba. Sahabat-sahabat sekalian, iman kepada Allah merupakan rukun iman yang pertama. Jadi hal prioritas iman kepada Allah yang wajib kita imani. Dan kita sudah wajib hukumnya bagi kita untuk mengetahui rukun iman sebagai orang yang disebut mukallaf ya. Mukallaf itu adalah orang yang kalau orang Sunda dibilang sudah kataklif hukum syara ya. Selanjutnya sahabat-sahabat sekalian, pengertian iman secara bahasa Arab adalah percaya. Kadar-kadar percaya, al-iman. Kita percaya kepada sesuatu, itu sudah disebut iman. Kalau secara istilah adalah iman kepada Allah yang diucapkan dengan lisan, dibenarkan dengan hati, dan diamalkan dengan perbuatan. Jadi pengertian iman kepada Allah adalah membenarkan dengan hati bahwa Allah itu ada. Jangan sampai kita punya keyakinan bahwa Allah itu tidak ada. Sudah jelas kan bukti-buktinya, ada alam semesta beserta isinya. Itu adalah membuktikan adanya Allah Subhanahu wa taala, dan kita harus mengimaninya, meyakininya dengan segala sifat keagungan dan segala kesempurnaannya. Iman seseorang, sahabat-sahabat, bila dikatakan bagus, salah satunya beriman kepada Allah dari ketiga aspek tersebut. Unsur iman merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Yang disampaikan selanjutnya sahabat-sahabat tentang dalil nakli iman kepada Allah. Salah satunya diterangkan dalam surat Al-Baqarah ayat 163 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Artinya dan Tuhan itu Tuhan yang Maha Esa, tidak ada Tuhan selain Dia, yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Fungsi iman kepada Allah itu apa? Fungsinya
Kenapa kita harus iman kepada Allah? Mungkin ada fungsinya. Salah satunya untuk menambah keyakinan. Kita ketahui bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan langit dan bumi, alam semesta, bahkan yang membuat kita hidup sampai saat ini gitu, adalah Allah Subhanahu wa taala, dan kita patut untuk bersyukur atas segala karunia ini. Fungsi yang kedua, sahabat-sahabat, adalah menambah ketaatan. Dengan kita mengimani Allah Subhanahu wa taala, percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita diciptakan di muka bumi ini sesuai dalam satu ayat ini diterangkan, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah Subhanahu wa taala tidak semata-mata menciptakan bangsa jin dan manusia hanya untuk beribadah kepadanya, untuk taat kepadanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus mendapat ketaatan dengan salah satunya menjalankan segala apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi yang dilarangnya. Jadi segala tingkah laku, apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat, kita harus merasa ada yang melihat kita, ada yang memantau kita. Karena secara kita ketahui juga bahwa di samping kanan dan kiri kita juga harus mengimani ada dua malaikat yang selalu mencatat amal baik dan amal buruk kita. Fungsi iman kepada Allah yang ketiga adalah mententramkan hati. Jadi bagi sahabat-sahabat yang sedang galau, pusing, banyak pikiran, ya segeralah untuk segera mengingat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana disampaikan dalam surat Ar-Ra'd ayat 28, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati akan menjadi tenang. Hanya dengan mengingat Allah hati akan menjadi tentram. Gitu. Dan kita sebagai orang beriman juga disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa harus selalu memperbanyak mengingatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wasyabihu bukratan wa asila. Selanjutnya para sahabat-sahabat sekalian, apa fungsi iman kepada Allah yang keempat adalah dapat menyelamatkan hidup kita di dunia dan akhirat. Sudah jelas, sudah tentu. Allah tempat bergantung bagi kita. Tiada Tuhan selain Allah. Allah lah yang akan menyelamatkan kita. Allah yang akan membimbing kita. Allah yang memberikan taufik beserta hidayah kepada kita. Untuk itu kita harus selalu mengingatnya dan beribadah kepadanya. Mungkin itu sebagian fungsi ya. Juga perlu sahabat-sahabat ketahui, kita juga harus mengimani, mempercayai dan mengetahui tentunya sifat-sifat yang wajib di Allah Subhanahu wa taala, atau lebih dikenal dengan aqaidul iman. Sahabat-sahabat, sifat yang wajib di Allah Subhanahu wa taala itu ada 20. Wujud, qidam, baqa, mukhalafat lil hawadisi, qiyamu bi nafsihi, wadaniyat, qudrat, iradat, ilmu, hayyan, sam, basirat, takallum. Saya akan menyampaikan 5 saja dari sifat-sifat di Allah yang 20 itu. Salah satunya adalah yang pertama, sifat yang wajib di Allah itu pertama wujud, yang artinya ada. Mustahil Allah tidak ada. Jadi Allah itu kita harus meyakini adanya Allah Subhanahu wa taala. Yang dibuktikan dengan adanya alam semesta, dengan adanya penciptaannya langit, bumi, seluruh isinya. Hadis dalam salah satu ayat Quran dalam surat
at-Toha, surat Toha, innani anallaha la ilaha illa ana fa'bud. Sungguh aku ini Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka beribadahlah kepadaku. Itu kata Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan dalam Quran surat At-Toha ayat ke-14. Sifat yang wajib di Gusti Allah yang kedua adalah sifat qidam, artinya adalah terdahulu. Allah adalah sang pencipta alam semesta beserta isinya. Sebagaimana pencipta Allah lah, pasti adanya Allah itu lebih dulu, karena yang diciptakan atau yang menciptakan keadaan tentu akan lebih dahulu daripada yang dicipta. Jadi Allah itu qidam, wal awalu wal akhiru wal zahiru wal batinu wa huwa bi kulli syai'in alim. Dialah Allah yang maha luhur, yang dohir dan yang batin. Dialah Allah yang maha pengasih, mengetahui segala sesuatu. Dan yang ketiga adalah sifat baqo, artinya adalah kekal. Allah itu maha kekal, tidak akan binasa atau tidak ada akhirnya bagi Allah Subhanahu wa taala. Keempat, sifat muhalafatul hawadisi, artinya Allah Subhanahu wa taala berbeda dengan makhluk ciptaannya. Karena Allah Maha Pencipta, maka Allah Subhanahu wa taala sudah pasti berbeda dengan ciptaannya. Dalil surat Al-Ikhlas ayat 4. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Kelima, sifat qiyamu binafsi, artinya Allah Subhanahu berdiri sendiri. Allah tidak membutuhkan bantuan orang lain. Allah tidak tergantung pada siapapun. Itu hanya yang saya sampaikan, sahabat-sahabat, 5 saja dari 20 sifat tersebut. Terakhir yang akan saya sampaikan adalah contoh perilaku iman kepada Allah. Ada banyak sekali contoh perilaku iman kepada Allah yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti 1, mendirikan sholat. 2, menafkahkan sebagai rezeki di jalan Allah. 3, beriman kepada Allah. 4, menafkahkan hartanya baik dalam keadaan lapang ataupun dalam keadaan sempit. Selalu berbuat kebajikan, mampu menahan amarah, mampu memaafkan kesalahan orang lain, melaksanakan perintah Allah dengan dari segi ibadah, berhenti dari perbuatan keji dan tidak mengulanginya lagi, mempercayai sepenuh hati rukun iman yang 6. Hanya itu sahabat-sahabat yang bisa saya sampaikan dalam mempresentasikan tentang konsep iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.